Selamat malam saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Alhamdulillah alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa silaturahim walaupun lewat medsos. Dan di sini pada malam hari ini saya sangat bersyukur sekali karena kita ketahuan tamu agung dari Kediri, yaitu Gus Munir Pare, Jumbangan Pare ya. Jumbangan Pare, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum ya. Ini tadi beliau habis pertemuan dari teman-teman Asparagus di Kusati Lamongan, kebetulan lewat sini sehingga bisa mampir, yang sebenarnya juga sudah lama ingin dihampiri ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya betul-betul keturutan. Pada beberapa hari kita rasa-rasa ya Bib ya. Oke, beberapa hari kemarin kita ngerasain di Gus Munir, alhamdulillah ini keturutan ya, dikabulkan oleh Allah. Dan Gus Munir ini termasuk dari keluarga besar Jombang. Saya dulu juga sering ke sana, dan insya Allah dekat sekali juga dengan keluarga besar kita, yaitu dari Kediri, yaitu termasuk Gus Malik ya, Joko Sumbung ini yang dulu juga pernah di Jombangan bersama beliau. Mungkin sejajar ya? Enggak, saya jauh di bawahnya. Oh, jauh ya. Tapi detik-detik terakhir pada saat pemindahan beliau saya banyak kedekatannya. Jadi beliau juga termasuk sangat dekat dengan paman guru saya, yaitu Gus Malik atau Joko Sumbung, dan insya Allah sedikit banyak paham tentang berdirinya Padepokan Mayangkoro atau Masjid Bawah Tanah di Mojosari, Mojokerto. Ya, dan di sini saya juga minta kepada Gus Munir untuk memberikan masukan kepada saya dan para santri tentang Padepokan ini, gimana mungkin baiknya, gimana untuk kemajuan Padepokan ini ke depan dengan situasi kondisi alam seperti sekarang ini, terutama dalam menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin untuk Gus Munir, monggo. Saya Gus kesini itu mestinya minta banyak petunjuk, banyak arahan. Saya kesini itu sowan. Jadi sowan, tentu kalau saya sowan itu pulangnya yang membawa barokah, membawa doa dan barokah. Mestinya. Tapi tamu itu kan kalau datang kan doanya mandi. Tapi kalau meskipun doanya mandi itu abdoifu kal mayit. Jadi tamu itu ibarat mayit. Jadi ya wis ibarat mayit, terserah mau dikatakan apa saja wis manut lah. Tapi yang jelas saya ini bukan kebetulan, Gus. Saya kesini itu sudah azam, sudah niat, memang sudah lama. Dan saya ke tadi acara di Lamongan itu banyak kesanting di dekat Pondok Darul Fikhi. Kesana itu sengaja nggak lewat tol, dan saya sengaja lewat ke sini. Itu memang saya itu punya arah dan tujuan. Jadi pengen niat ke sini, Gus. Jadi bukan saya ke sini itu bukan mampir, Gus. Kalau mampir mungkin sekedar, tapi saya kan sudah lama berjam-jam di sini. Dan saya kerasan, Gus, di sini. Kerasan di sini itu inilah pada tadi Gus nyampaikan di musim-musim saat ini orang lagi galau. Dengan adanya corona itu otomatis semuanya itu menjadi korban, Gus. Mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, apalagi yang barusan khususnya sosial kemasyarakatan itu terkait dengan adanya Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu otomatis orang silaturahim. Padahal orang itu berharap itu yang namanya silaturahim itu ya salam-salaman, Gus ya. Salam-salaman itu karena memang iming-imingnya sangat luar biasa, Gus. Tapi karena adanya pandemi, karena adanya corona, menolak itu lebih baik memang. Jadi daripada nanti merajalela, daripada nanti
pribadi sendiri percaya Gus apa, tentang corona ya? Saya percaya. Percaya. Karena kenapa saya percaya? Setiap perkara itu diserahkan kepada ahlinya. Kalau dalam bidang agama, jangan orang-orang yang tidak ahli agama bicara tentang agama. Tanya dulu kepada ahlinya, dan ahlinya sampai seterusnya. Dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu terkait virus, terkait dengan apapun bakteri, virus ataupun, yang punya keahlian itu adalah dunia medis, dunia kesehatan. Dan dunia medis, dunia kesehatan itu sudah menyatakan seperti itu. Dan sifatnya memang nggak kelihatan, tapi orang sekarang itu kebanyakan kan percaya dengan hal-hal yang tampak oleh mata kan Gus. Yang tidak tampak oleh mata itu orang-orang kan nggak yakin. Padahal sebenarnya Gus, keinginan akal, keinginan panca indera itu mestinya itu di nomor 2 kan. Yang pertama adalah satu keinginan yang tidak tampak oleh mata. Quran menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Hei kalian semua yu'minu, percayalah kamu dengan perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib itu bisa apa saja. Ya, terkait bakteri yang nggak kelihatan itu bisa terjadi. Agak dekat. Jadi kemarin berapa suara nih Kak? semuanya itu bisa terjadi kesingannya. Jadi saya percaya. Jadi kepercayaannya saya itu karena apa? Percayanya saya itu karena yang berbicara itu adalah ahlinya. Jadi ahlinya. Jadi saya percaya di mereka. Orang ilmu yang ahli di dalam bidang kesehatan, di dalam dunia medis, itu juga percaya dengan agama. Nah, percaya dengan agama itu tentu juga percaya dengan ahlinya agama. Tidak mungkin orang medis bicara masalah agama, nggak nyambung. Ini cocok dengan apa yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak. Ya mungkin secara lahiriah ini kan kita ini terjadi kemunduran peradaban. Yang awalnya kita bisa ragat, bisa rangkulan, cium kanan cium kiri, bisa salaman, sekarang kan tidak bisa. Nah, tapi saya juga percaya, cuman untuk menghilangkan supaya supaya imun kita tetap bertahan, kita tetap pede, ini kan kita tetap melaksanakan suatu kewaspadaan dengan cara-cara yang lain, supaya kita tidak meninggalkan keakrakan kita, peradaban yang sudah terbaik di dunia ini gitu. Ya mungkin ya saya sampaikan pada anak-anak, mungkin pas kita salaman tapi diam-diam mungkin kita tanpa diketahui orang kita cuci tangan gitu kan bisa. Nah, tapi sebenarnya dari keinginan kita, karena ini juga goib ya, jadi untuk antisipasi ini gimana masyarakat ini, santri ini tetap semangat. Berarti kita untuk menyemangati santri, ketemu santri untuk luas juga tidak bisa. Akhirnya kita ya sedikit-sedikit sering turun gunung, ketemu 1-2 orang, 3 orang yang penting bisa menyemangati. Kalau tidak bisa ya tetap lewat Facebook atau lewat YouTube. Jadi memang untuk saat ini memang penting sekali kita untuk muncul di YouTube atau di Facebook. Tujuannya untuk menyemangati anak-anak. Tapi dengan situasi ini kan banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk politik, untuk menjatuhkan kadang-kadang pimpinan kita, yang diserahkan ke presiden terus ini. Memang kalau saya pilih dalil Gus ya, Yeah. Sok-sokan ya sedikit tidak apa-apa lah, namanya juga sedikit tahu. Memang sudah menjadi tradisi di masyarakat dan memang selalu yang disampaikan oleh para ulama, dan memang itu merupakan suatu hadis. Mami muslimaini yalatakyani fayatasofahani ghufiralahu qabla ayyatafarraqu. Jadi di mana ada kedua muslim yang saling bertemu, di antara keduanya itu saling musafahah, saling salam-salaman. Itu ghufirallahuma, di antara keduanya itu diberi ampun oleh Allah
qabla ayatafarraqu, sebelum mereka mengadakan satu perpisahan. Jadi kayak saya kesini ya, selain saya ini silaturahim sowan, saya memang ya masih bulan Syawal ya, saya ya riayan, terus saya ketemu ya salaman dengan, tapi di situ itu sebelum saya pisah sudah diampuni dosanya. Itu memang ada seperti, tapi dengan adanya situasi yang seperti itu, karena arahnya ini adalah bukan kita mencari sesuatu yang lebih, tapi meninggalkan hal-hal yang membahayakan itu tidak baik. Sehingga karena memang situasi kayak gini, kita tahan dulu, kita ke depan biar sehat, biar terus siapa tahu tahun depan kita bisa melaksanakan ya. Kita ikutilah protokol kesehatan dulu. Jadi dengan dasar dalil itu tadi salaman kan ada orang yang tidak setuju dengan aturan ini kan, salaman aja bisa merontokkan dosa, apalagi penyakit. Kadang-kadang gitu. Iya, itu rekayasa. Gitu ya. Itu merupakan satu rekayasa akidah, rekayasa hukum. Ya, semuanya bisa direkayasa. Seperti halnya kalau saya mau bilang seperti ini aja lah. Saya bicara ilmu tasawuf, Gus. Karena di sini adalah tempatnya orang tasawuf, tempatnya riyadhah, Gus. Saya bicara tasawuf. Saya bukan orang tasawuf yang bukan, tapi saya bisa bicara. Kalau pemirsa yang melihat YouTube, Gus Lukman ini bukan sembarangan. Gus Lukman ini luar biasa. Tempatnya ada di sini. Desa mana ini, Gus? Belumbang. Di desa Belumbang, Padepokan Sunan Derajat Girinoto. Nah, sampean kalau datang ke sini suatu hal yang luar biasa, karena kenapa? Pusat dunia itu ada di sini. Pusat dunia itu ada di sini, Gus. Saya bisa yakin. Saya malah nggak merasa ini. Pusat dunia itu ada di sini. Seluruh dunia pusatnya itu ada di sini. Percaya apa enggak? Saya kalau bilang kayak gini, percaya apa enggak? Ya bisa. Kalau tasawuf bisa aja. Kalau sampai enggak percaya, saya ini, Gus, tongkat ini saya tancapkan di sini. Sampai kalau enggak percaya ya, saya tancapkan di sini. Saya minta tolong ke jenengan, ukur arah selatan, ukur arah utara, ukur arah timur dan arah barat. Sama ukur sendiri pakai meteran terserah. Sama ukur. Bisa enggak sama ngukur? Jadi kesini ke selatannya sampai ujung dunia ini bisa enggak ngukur? Enggak bisa. Ke timur selatan enggak bisa. Enggak bisa kan? Nah, berarti sama percaya kan? Ya, karena saya sama ada bagian ukur kan? Nah, inilah rekayasa. Jadi bahasa yang direkayasa. Kayak gitu orang terkecoh. Wah, udah sudah kan. Seperti halnya Al-Maghfurullah dulu kalahnya dengan saya itu memang dengan hal-hal yang gitu. Seperti contoh dulu bikin gapura, bangun makam dalam waktu singkat, bikin cerita yang macam-macam. Saya bicara, jangankan sama hanya bikin kayak gini. Saya ini dalam waktu sekejap, menurut gambaran saya apa yang saya bangun ini saya balikkan. Saya bisa membalikkan. Sombong kan? Kalau dia nggak percaya suruh buktikan, tinggal saya foto, cekrek tak balik. Nah, kan saya bilangnya apa? Menurut gambar saya, itu bahasa politis. Jadi semuanya itu adalah rekayasa. Seperti itu tadi, salaman, apa dosa aja bisa diampuni, apalagi penyakit bisa rontok. Dosa aja rontok, apalagi penyakit bisa rontok. Itu adalah rekayasa. Apalagi sejak kecil kita dipelajari wudhu, cuci tangan berapa kali, apalagi untuk besar-besar hanya disuruh cuci tangan aja. Itu terus. Yang jelas kalau saya ini tetap dalam urusan kesehatan,
kita harus mengikuti pada ahlinya kesehatan. Dalam pertanian kita harus percaya dengan ahli yang petani. Dalam hal ilmu agama harus percaya dengan ahli agama. Jadi yang saya katakan bahwa ulama kiai itu harus menguasai politik nasional. Ya, bukan politik praktis ya, tapi politik nasional. Ya, termasuk gimana menyikapi ini dengan orang tani gimana, dengan petani gimana. Termasuk dalam menyikapi penyakit ini ya. Memang harus pada ahlinya dan harus tahu semua tentang itu. Iya, soalnya begini, sampean kalau membaca satu kitab apa itu namanya, kitabnya lupa aku, apa itu iman apa itu, di sana kan menerangkan tentang kudrat dan iradah. Allah itu mempunyai sifat kudrat dan iradah, jadi punya sifat kuasa dan kehendak, itu Allah. Tapi ta'aluknya kudrat dan iradah itu kepada mungkinat, perkara yang mungkin, perkara jais. Contoh, mungkin saja suasana malam kayak gini tahu-tahu terang benderang seperti siang hari. Mungkin saja Allah kalau memang sudah berkehendak kuasa membuat malam mestinya jadi malam gelap akhirnya menjadi terang, kuasa. Tahu-tahu situasi yang kayak gini guncang bumi. Kalau memang Allah berkehendak, kuasa bagi Allah kan mungkin saja. Itu sifat Allah. Lah manusia itu juga punya. Manusia itu juga punya, cuman maknanya yang membedakan itu dari segi makna. Ya, manusia itu punya kudrat dan punya iradat, punya cara memaknanya yang beda. Apa kudrat? Kudrat itu keinginan. Kudrat itu kemampuan. Jadi manusia itu juga punya sifat keinginan dan kemampuan. Tapi manusia ini keinginan dan kemampuan ini harus dilandasi dengan 5 faktor. Kalau di dalam ilmu tasawuf, saya mestinya banyak belajar ke penjenengan. Kalau ilmu tasawuf di 5 faktor. Apa? Yang pertama, kuasa manusia, kehendak manusia, jadi keinginan dan kemampuan manusia. Yang pertama ini harus melalui ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu usaha. Itu adanya corona, adanya pandemi corona yang seperti ini, manusia ini kita serahkan kepada ahlinya. Ahli siapa? Ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu medis, itu ahlinya. Nah, mereka akan melarang seperti ini supaya kita tidak sakit, supaya kita tidak tertular virus, supaya kita harus ikhtiar. Tidak boleh salaman, kita tidak usah salaman. Tidak boleh jaga jarak, kita harus jaga jarak. Karena memang dia lebih tahu daripada kita. Itu adalah ikhtiar. Nah, kalau sudah ikhtiar bukan hanya kita ini hanya sekedar usaha, terus tidak cukup, harus dengan kasab. Apa kasab? Bekerja. Misalkan kita belajar ilmu, kita setelah tahu ilmu pertanian itu adalah ikhtiar. Setelah kita tahu ilmu pertanian, apakah cukup ilmu pertanian itu kita kuasai? Tidak cukup. Apa? Harus kasab, harus bekerja. Kita punya ilmu, ahli, tapi kita diem, kita tidak mau bekerja. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Apa gunanya kita belajar ilmu pertanian kalau tidak mau kerja? Caranya nanam jagung yang baik, cara nanam padi yang baik sudah dipelajari sekolah tinggi, tapi dia tidak mau nanam jagung, dia tidak mau nanam padi, kan ada gunanya. Jadi kedua-duanya harus ikhtiar dan kasab. Nah, ataupun kasab tanpa ikhtiar tidak ada gunanya. Nanam padi kita tidak punya ilmunya cara nanam padi, nanam jagung kita tidak tahu ilmu nanam jagung, berarti kan tidak ikhtiar. Bisa jadi enggak? Bisa, tapi hasilnya tidak baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru setelah ikhtiar kasab doa. Ya, kita mohon supaya corona cepat berakhir, semuanya sehat walafiat. Terus cukup sampai di sini saja, orang-orang yang terkena virus dan seterusnya itu nggak ada lagi. Kita mohon kepada Allah, doa itu adalah doa. Semua apa saja ya, doa usilahul muslimin. Doa ini adalah senjatanya orang muslim. Ini hanya minta kepada Allah. Tapi doa ini setelah 2 fase ini dilakukan. Setelah
ini yang ketiga baru ini adalah yang keempat adalah sabar. Kita sabarlah. Tapi sabar itu setelah tiga ini dilakukan, bukan sabar tapi ketiganya tidak dilakukan itu bunuh diri. Wantemi misalkan diwan pak. Tapi kita tidak mau mengelak, kita tidak mau lari, ya ajur kita, ya bonyok kan. Nah itu sabar itu setelah tiganya ini dilakukan. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Bohong kalau kata orang sabar mesti ada batasnya. Wis tak sabar-sabari bangga gini berarti Anda belum sabar. Bisa pintu telu ya sikat ae. Iya. Berarti sabar sampai mati ya. Iya, lah puncak yang tertinggi Gus setelah 4 fase dilakukan. Puncak yang tertinggi ini yang bagi orang lain ini susah dilakukan. Dan tempat yang seperti inilah yang sunyi, suasana yang damai, suasana yang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang keempat adalah tawakal. Segala macam sesuatu apapun hasilnya model kayak apapun, apa kata Allah, kita tidak akan tahu sampai kapan kita hidup dan kita ini jadi orang yang bagaimana, kita nggak tahu. Yang penting fase ini kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, segala macam sesuatu kita serahkan kepada Allah. Loh saya kok malah yang ini berarti kalau bahasa jenengan ini kita terapkan semua kiai serempak gitu ya. Insya Allah selesai semua. Selesai. Ya, cuman ini kan saya kira dengan rancu ini kan karena ya itulah banyak yang memanfaatkan situasi untuk saling menyerang. Semuanya ini kan yang namanya manusia hidup ya lu alaihi alaih. Setiap manusia itu paunya itu pingin tenar, pingin unggul, pingin jadi orang yang wah, akhirnya membuat sesuatu yang macam-macam, membuat suatu trik-trik politik yang macam-macam supaya dirinya itu ya boleh-boleh saja lah. Kata Rasulullah kalau ingin terkenal gampang kamu bikin sesuatu yang di luar akal manusia, bikin sesuatu yang menentang dari adat atau menentang dari agama. Kencingi itu air zam-zam kalau kamu ingin terkenal, maka kamu akan terkenal. Sekarang banyak yang dipraktekkan. Banyak orang yang pingin yang begini itu membuat satuan itu banyak sekali. Ya wis, tak masalah lah, itu manusia lah. Yang jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Aku banyak dalil tuh ini. Pasti hidup ini adalah hanya jembatan. Hidup adalah perjalanan yang hanya sekedar perjalanan pendek, dan kita hanya sekedar mampir. Berapa tahun kita bertahan hidup di dunia, tidak akan pernah kita bertahan lama, itu tidak akan pernah. Sekarang 100 tahun pun sudah langka. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setelah kita meninggalkan dunia, ad-dunya mazra'atul akhirat, setelah kita di akhirat kita akan memetik hasilnya. Mazra'ah itu berladang. Jadi dunia ini mampir tempat berladangnya. Pasti segala macam kehidupan kita ditanya di akhirat. Jadi apa yang kamu lakukan di dunia? Pasti. Ya alhamdulillah Gus, ini ya untung kita itu sudah dulu pengeterapan tentang didikan padepokan ya, istilahnya untuk kitab soro itu ya alhamdulillah. Jadi mungkin saat lockdown ini kita ya merdeka aja karena sudah biasa lockdown. Sudah biasa lockdown. Di saat orang susah ya kita sudah biasa karena sudah biasa susah, sudah biasa tirakat itu. Justru dalam situasi pandemi ini kita merasakan kemerdekaan gitu. Malah merdeka gitu. Karena di saat orang bingung yang maunya terus apa-apa cukup, terus bebas, tetapi sekarang kan terbatasi. Tapi kalau kita kan sudah biasa terbatasi. Emang segala macam sesuatu itu memang diasah itu dari kebiasaan. Kebiasaan itu harus dilakukan, dan kalau tidak bisa memang harus dipaksakan. Jadi kebiasaan itu harus dipaksakan, dan nanti kalau sudah terbiasa, ini nanti segala macam sesuatu itu nanti tidak usah kita dipaksa-paksa, tidak usah kayak gini, tidak usah begitu. Kita ini sudah bisa melakukan. Itu memang kebiasaan. Contoh kalau kebiasaan kayak gini, misalkan kita kebiasaan
kebiasaannya misalkan orang Indonesia aja lah, kebiasaannya orang Indonesia makanan pokok adalah nasi. Nasi pakai lauk pauk, itu kebiasaan makannya orang Indonesia. Padahal orang dunia itu juga manusia, tapi kebiasaan kita adalah makan nasi. Coba kalau orang Eropa makan nasi, dia enggan roti. Orang Arab makan apa? Daging, makan juga seperti itu. Nah, kalau sampean makan roti, sampean makan daging, sampean nganggapnya belum makan. Sudah makan? Belum, saya tadi cuma kena roti. Nah, ya padahal di sana makanan pokok. Nah, kebiasaan inilah akhirnya menjadi naluri akhirnya. Memang harus dibiasakan. Itu memang ya semuanya itu tidak gampang. Itulah tadi teman-teman pesan moral dari Gus Munir dan itu cocok dengan 5 prinsip ini tadi, seperti yang dicantumkan, dicetuskan oleh Wakil Presiden, yaitu iman, aman, imun, dan amin. Itu cocok sekali. Ya itulah, saya kira ini sangat nah, yang terakhir itu mungkin bijak, kurang itu, sangat A-nya bijak. juga kurang itu. Apa? Semuanya harus amanah. Oh, amanah ya? Iya, termasuk. semua A yang paling Berarti pokok lima. yang terakhir. Jadi manusia dimanapun, apapun predikatnya, apapun jati dirinya atau posisinya atau kedudukannya, satu yang menjadi tolak ukur kalau mau jadi manusia. Kalau kamu ingin merasa dirimu manusia, kalau kamu ingin dimanusiakan manusia, amanah. Oh, ini berarti pegangan itu. ya ini secara pengkajian dari amanah ini ya mungkin yang kurang, karena buktinya secara penanganan keputusan yang diambil oleh pemerintah ini mestinya sudah sangat bijak, tapi kenyataan di lapangan ini masih terjadi kerancuan, berarti kan kurang sinkron. Ini berarti kurang bijak. Yang mungkin sampai ada curiga dana-dana untuk penanganan COVID sampai dikorupsi atau apa, ini mungkin ya karena kurang satu, ini kurang amanah ini tadi. Makanya itu tadi 4 prinsip yang disampaikan oleh pemerintah. Usulkan satu lagi paling pokok dan itu tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya sekedar aman, iman, tapi juga amanah yang paling pokok. Insya Allah semuanya selesai. Kalau manusianya mau amanah semua. Sebenarnya hidup itu sangat gampang ya. Gampang. Tidak gampang kan? Seperti nggak gampang kan. Ngerokok Gus ya, aku becak ngomong ayo. Gak ngerokok aku gak enak ya Gus. Tidak apa ya. Ini sebenarnya saya kalau sama Gus Munir. Asbak. Nah ini asbaknya. Yang itu saya suka yang itu. Ini biar dilihat, ini loh, asbaknya luar biasa, mengingatkan kematian semua ini. Jadi depan rokok ini, rokok itu, saya merokok ini karena ini diingatkan, ini asbak, ini rokok. Tapi kalau memang sudah ngerokok ya, tapi mau merokok juga tetap akan bertempat seperti ini. Enggak merokok juga bertempat yang seperti, lebih baik merokok sampai menempat. Jadi kalau Gus Munir itu kalau kita mungkin bisa silaturahim ke rumah beliau itu 24 jam ya, sampai semalam pun beliau kuat ya. Mungkin ada kan beliau ini di sini agak lama ya, mungkin anak-anak bisa kumpul, bisa saling memberikan suatu masukan ya. Bisa sharing. Saya juga bisa nanti akan bikin syuting YouTube, bikin video YouTube di sini, itu YouTube saya nanti. Gini YouTuber. Sekali asparagus di sini. Ya, bagus. Masa ya di yang mewah-mewah terus ini. Sekali-kali yang mepet sawah. Sekali-kali yang mepet sawah. Enak Gus ini Gus, bener. Untuk asa hati enak. Ya ini Gus, ini memang saya ciptakan seperti ini. Maksud saya ini untuk edukasi. Karena selama ini tauhid anak-anak ini sangat sudah rusak gitu. Banyak orang terutama ya tentang mistik orang anak-anak cari keris, cari akik, cari apa. Mereka kalau yang ditanyakan kan khodamnya, bukan materialnya dulu Gus. Berarti tidak ilmiah. Kalau orang cerdas kan balik ngomong batu, paling nggak ditanyakan ini batu asli enggak. Tapi kalau anak sekarang kan yang tanya kan khodamnya apa Gus ya itu. Jadi kalau saya mengajari anak, kalau memang mistik pun barang pun juga materialnya juga harus asli ya, apalagi yang jelas kalau khodam
materialnya asli, umpama diisi khotam juga khotamnya juga bagus juga, atau sudah otomatis kan gitu. Nah, Kalau terutama dari untuk mengenalkan sugesti, sejarah. dari sugesti memang seperti itu. Tapi kalau saya memandangnya itu dari segi ilmiah aja lah, Gus. Dari segi kita menilai dari segi ilmiahnya, dimana dari segi ilmiahnya itu yang namanya manusia ini tidak lepas dari adanya akal dan nafsu. Akal dan nafsu itu adalah penciptaan dari manusia. Kalau kewan-kewan yang lain ya nafsu yang ada, tapi manusia itu akal yang paling pokok. Dan yang paling menjadi tolak ukur untuk pengendalian itu adalah itu hati. Jadi rebutan antara nafsu dan akal ini adalah hati. Kalau hati ini sudah dikuasai oleh nafsu, maka akan brutal. Kalau hati ini sudah dikuasai dengan akal, setiap hati ini mau bertindak, akal ini loh masih padahal junudul malaikat itu akal. Tapi makanya kalau saya menilai, misalkan kalau sampean ini hidup di Jakarta, di tempat keramaian yang macet di Surabaya, mungkin hati sampean melihat suasana yang ramai kayak gitu, hati sampean itu loh sudah beda. Kalau hati sudah beda, akal yang ada di dalam akal pikiran itu sudah beda. Kalau misalkan kita ada di sini, suasananya sunyi, suasana sunyi dengan nuansanya yang seperti ini. Satu, kita akan terbayang oleh kita, hati kita, akal kita, naluri kita ke kehidupan masa lalu. Orang masa lalu kayak gini, peninggalan kayak gini, kita akan ingat dengan masa lalu, nenek moyang kita. Terus setelah itu hati kita ini dengan suasananya yang jauh dari hiruk pikuk, dari hati ini akan menjadi tenang. Kalau hati ini akan menjadi tenang, otomatis kita nafsu kan nggak bisa apa-apa. Karena kenapa? Kita mau apa? Nafsu. Kita mau nuruti begini begitu, di sini tidak ada apa-apa. Jauh dari macam-macam untuk bisa nurutin hawa nafsu. Jadi akhirnya mau tidak mau akal lah yang berkuasa di dalam hati. Di sini setelah kita berpikir, hati ini yang jadi tenang. Itu jadi penting. Suasana itu adalah sangat mendukung bagi kepribadian. Jadi intinya kita itu kan supaya anak-anak itu yakin dengan Quran, bahwa waruna zilu melakukan bahwa syiwa warahmatullahi mu'minin. Kadang-kadang sekarang mau ngapal Quran kok jalur ilmu kebal lucu. Sangat lucu, nggak nyambung. Nah ini memang sengaja kita ciptakan. Jadi apapun yang dibutuhkan orang umum ini memang kita siapkan di sini ada semua. Cuman harus ilmiah kembali lagi ke Quran, bahwa satu huruf pun dari Al-Quran mengandung suatu faedah, mengandung suatu kata diminta maupun tidak diminta. Apalagi tidak diminta, Gus, sebenarnya lebih kuat gitu. Nah ini seperti orang menganggap saya pendekar sakti, padahal saya sendiri menganggap itu apa kan gitu. Nah, jadi kita untuk meyakinkan pada anak-anak, terutama yang santri, bahwa harus yakin dengan ilmu yang didalami di pondok itu, ya, terutama dengan Quran, bahwa kalau masalah ada raja, ada apa itu kan hanya tambah-tambah. Adanya suatu keistimewaan yang macam-macam itu adalah merupakan satu karomah, kemuliaan dari Allah, sehingga mempunyai suatu kelebihan begini dan begitu. Dan kemuliaan itu memang harus juga menjalankan kemuliaan itu juga dengan ilmu juga. Jadi tidak kita ingin memperoleh kemuliaan tanpa dengan tahu ilmunya kemuliaan, tidak akan. Jadi tahu. Bukan jadi target ya. Jadi target. Tapi yang menjadi target utama setelah kalau ingin memperoleh karomah, mendapat kemuliaan dari Allah, yang terpenting ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi kekasih Allah. Itu. Misalkan kalau contoh saja gini, Gus. Kalau mengambil contoh ada 2 anak misalkan, dalam satu keluarga kita punya 2 anak. Anak yang satu ini penurut, anak yang satu ini mau mengerti, anak yang satu ini ndablek, anak yang satu ini ndak bisa mengerti. Kira-kira yang ini yang satu minta uang
untuk satu keperluan. Mungkin orang tuanya ini mau memberi itu berat. Karena kenapa? Mereka sendiri tidak peduli kepada kita. Mereka sendiri jauh kepada kita dan tidak mau nurut kita. Mau mengasih itu aja berat. Coba kalau ini mau ini nurut sama orang tuanya, patuh dengan orang tuanya, nggak usah minta aja loh. Kadang orang tuanya lo ngasih, karena itu itulah kemuliaan karena akhirnya mempunyai satu kelebihan begini, kelebihan yang macam-macam. Itu adalah kemuliaan dari Allah setelah kita ini menjadi kekasih Allah. Itu harus ramen ngakal ya sepening pamrih dulu ya. Iya, jangan berharap dulu sebelum kita ini dekat dengan Allah. Kalau kita ingin uang, ingin orang tua ini bermurah hati, mudah ngasih uang, ya kita ini harus bisa mengambil hatinya orang tua. Kita harus dekat dengan orang tua. Itu akhirnya kan dikasih. Jadi kalau saya itu ya mungkin orang nggak tahu, saya kadang dianggap orang kontrol gitu, segi peguruan gitu. Saya tenang aja karena sasaran kita adalah orang-orang awam, anak-anak yang tidak mengerti. Kalau kiai yang menilai kita, kalau memang kiai betulan tahu hatinya bersih, Allah malah akan mencari ada apa ini Gus Lukman kok gini ya gitu. Entah mendekat atau tanya kan gitu. Malah saya tidak khawatir itu. Dan semuanya tidak bin salabin, semuanya harus dengan proses, semuanya itu harus dengan bimbingan yang sesuai dengan jalurnya. Jadi ada gurunya sesuai dengan jalurnya, memang harus. Tapi kalau bicara tentang ini Gus, tentang bicara saya sudah ngikutin petunjuk guru, saya sudah ngikuti apa kata guru, sudah saya lakukan, katanya suruh mohon kepada Allah, suruh saya, tapi saya sekian tahun nggak ada hasilnya, saya sekian tahun untuk gini. Nah, kadang-kadang orang seperti itu ada kan. Nah, sekarang begini aja lah, saya ngambil contoh. Sampean misalkan di warung, di salah satu warung, di situ ada pengamen. Ada pengamen suaranya asal-asalan, gitarnya asal-asalan, kira-kira sampean gimana mendengarkannya? Ya ini uang ini sudah pergi sana, paling gitu. Ya enggak? Coba kalau suaranya bagus, gitarnya bagus, satu lagu berapa? Terserah, sudah satu lagu tak beli, 10.000, saya minta 10 lagu, karena enaknya. Enggak disuruh pergi, tetap awet di sini. Jadi santri itu kan harus betah, harus awet betah kalau ingin dikasih. Itu loh sepertinya. Itu kan filosofi kan. Kita ngambil filosofi terpendek aja. Jadi ya santri ki wis pokoke aku tadi kayak Anda gak kurang bagus. Kayak pengamen gitarannya elek itu. Nah, kira-kira masuk enggak? Oh, sangat filosofi masuk. Seperti ini. Bagus sekali. Jadi kita enggak, memang kadang kebanyakan yang namanya guru kan pasti diuji sama murid. Kalau gurunya ini kurang mendalam atau kurang itu ya kadang-kadang merasa diuji murid diusir. Kadang-kadang malah menyalahkan murid gitu loh. Iya. Kalau kita biasa di tarekoh ya. Selama kita menuju Allah pasti dicukupi oleh Allah, itu prinsip kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ada yang kurang, ada anak seperti ini, ada orang nggak cocok sama kita, ya udah kita kembali ke diri kita sendiri ya. Kita itu yang kita ajari pada anak-anak sehingga kita tidak sampai tidak cocok sama orang sampai terjadi geding atau sentimen, jangan sampai lah gitu. Yang terpenting pokoknya di situ itu mendalami, apalagi mendalami ilmu hati supaya kita ini dikasih Allah, supaya kita ini diberi kemuliaan oleh Allah. Jadi yang paling pokok ini adalah dimana kita ini tidak meremehkan pembimbing kita, tidak meremehkan pembimbing kita, dan juga tidak mencemooh. Dan yang paling pokok ini adalah penyakit hati itu harus dihilangkan. Tadi
tempat yang seperti ini adalah untuk mengasah, melatih hati dari penyakit-penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit riya, pamer, penyakit hasud. Jadi selalu dengki, ngadiri awake dhewe terus. mengadili diri kita sendiri dulu. Iya. Nah, kalau ini sudah terbiasa karena memang kita menjadi terbiasa karena kita tidak pernah komunikasi dengan banyak orang, akhirnya diri kita terbiasa. Berarti setelah kita berhadapan dengan banyak sudah terbiasa. Nah, kalau hati kita ini penyakitnya hati ini sudah kita bersihkan, lah bukan tidak mungkin kemuliaan akan datang. Tapi ya tadi yang pertama tadi harus mengikuti petunjuk, harus mengikuti pengarahan. Itu. Jadi ahlinya itu adalah yang paling dijadikan tolak ukur. Ini kok saya banyak ngomong ini Gus. Saya kesini tadi lu nyuwun doa, silaturahim riaya, nyuwun doa, nyuwun barokah, ingin sowan, lah kok malah saya yang banyak ngomong. Ya, ini saya juga ya ini termasuk ada ya apa ya ikut senang lah Gus, karena hampir kebanyakan teman-teman itu kan ya masih menilai dolir kan, atau takut dikatakan kelompoknya ini dan itu kadang-kadang gitu. Kalau saya enggak, kalau saya ini uang kok aneh itu malah saya penasaran ini betul ada apa di balik ini. Itu kalau saya seperti itu. Ya mungkin insya Allah kalau teman-teman yang secara lahiriah atau secara hanya tahu cerita aja tentang saya atau tidak cocok sama saya ya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya ketemu seperti ini malah ini kita bisa saling menguatkan. Tadi itu, jadi ya sudu ba'duhu ba'do. Jadi saling menguatkan sebagian satu di antara yang lain. Jadi kalau bangunan ini satu kokoh kan jadi kokoh. Jadi jangan ini yang sudah merasa ini misalkan ini satu soko ini sudah kalau ini sokonya ini lebih bagus, lebih meremehkan yang ini, terus menjelekkan yang itu. Jadi sekarang protes sekarang seperti itu, Semuanya orang yang dicari orang yang terkenal di YouTube, padahal gurunya ditinggalkan. Iya. Langsung mencari yang tenar, yang bisa. gurunya awal Tetap malah harus ditinggal. Berguru itu adalah tolak ukur. Kenapa kok kita harus berguru? Kenapa kok kita ini harus berguru kepada ahlinya? Karena yang dijadikan contoh, yang kita ambil itu adalah bukan hanya ilmunya. Kalau kita ini tanpa guru, ilmu yang kita dapatkan ini akan menyesatkan diri sendiri. Misalkan sajalah, sampean bisa dalam dunia elektronik otodidak dengan dirinya sendiri. Akhirnya sombong, saya bisa sendiri otodidak saya. Nah, pada saatnya dia ini dihadapkan pada satu permasalahan yang lain, dia ngawur, dia nggak akan tahu kanunya. Harus di situ itu harus bertanya kepada ahlinya kalau ada masalah gini bagaimana resikonya, bagaimana efeknya apa. Jadi harus diserahkan kepada ya seperti saya seperti saya kan orang lapangan dari lakon gitu. Banyak penemuan kita dari lakon. Jadi kadang-kadang secara bahasa mungkin akademisi kita kan kurang. Berarti kan kita butuh orang-orang yang akademisi. Kadang-kadang yang namanya orang sudah mungkin saya dikenal orang kan suatu saat pasti akan diundang di media atau apa kan kita sedikit banyak harus menguasai itu juga kan. Bukan memang harus kita kuasai. Jadi fitnya wal akhirah memang meskipun demikian juga tidak menjadi keterbatasan itu pasti ada. Ya cuman harus berusaha lah. Kita istilahnya kalau apalagi kalau Imam Ghazali menjelaskan itu begini. Zaman dulu itu tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini otomatis kalau zaman dulu ini hanya hidup yang seperti itu. Zaman sekarang ini dihadapkan dengan zaman yang seperti ini. Kita harus siap. Artinya apa? Sehingga Ghazali menjelaskan alimu auladakum fa innahum makhluqina bi ghairi zamanikum. Jadi
alimu, didiklah anak-anakmu makhlukina, dan ciptakan dan jadikan anak-anakmu bighairi zamanikum, jangan kamu samakan pada eramu. Kalau eramu dulu kayak gitu, eramu kayak dulu gitu, ya jangan Jadi disamakan. kalau zaman jenengan itu kan santri cukup tawadhu karena gurunya mungkin tirakat terus. Nah, Kalau sekarang juga, riyadhahnya. kalau sekarang tawadhu juga harus cerdas juga. Nah, kayak saya riyadhahnya tiap hari bikin konten YouTube. Riyadhahnya di mana? Tapi yang jelas saya kalau di YouTube itu tidak ada niatan bikinan begitu, Gus. Saya barangkali orang yang banyak bertanya. Memang awalnya itu barokahnya dari corona dan lockdown. Saya dulu pernah awalnya memang dimintain untuk orang-orang karena memang situasi lockdown dan situasi jaga jarak dan sebagainya, sehingga bukan hanya aktivitas mereka yang saja yang terganggu, aktivitas kita juga terganggu. Kita tidak bisa mengajar, kita tidak bisa mengaji dengan orang lain, sehingga kita pakai media. Pada saat itu medianya memang pakai media Facebook, pakai Zoom, tapi ternyata kurang efektif, sehingga ada yang membuatkan YouTube. Akhirnya berangkat dari situlah akhirnya kita belajar, akhirnya bisa. Yang jelas juga tetap ada guru. Kalau saya tidak ada masalah, cuma harus ditata sedemikian rupa. Nah, untuk menata ini kan gimana kita ini buat YouTube dan buat konten atau buat akun, buat postingan yang betul-betul disenangi orang, bukan konsentrasi kepada otomatis ini berjalan sendiri gitu. Nah ini Gus, sekarang yang lagi viral ya, lagi viral. Mudah-mudahan Paketan itu. ini juga didengar, Paketan. didengar dengan yang lain. Paketan. Nah, sekarang didengar yang lain apa yang lagi viral terkait dengan ODGJ. Setiap ada ODGJ di sana ada satu yang orientasinya adalah rambut gondrong. Padahal rambut gondrong itu tidak identik dengan ODGJ. Itu orang gila. Para musafir itu juga Banyak orang yang lelakon, banyak musafir, banyak yang macem-macem, sehingga di situ memang sengaja rambutnya dibikin gimbal, dibikin panjang. Jangan gabah yang seperti, harus menilai karakternya dulu, dia ODGJ beneran apa bukan, dia memang mengerjakan satu amalan apa bukan, harus tahu. Itu ya, contohnya kalau misalkan rambut panjang, kalau saya dulu Gus, misalkan kayak ketemu orang-orang seperti itu, rambut saya panjang dulu, tak doain kalau bisa aku samar yang ngatasi angin, aku lihat dembogo, otot kawat, balung besi, rikmo itu kan rambut, rikmo wojo, teguh timbul. Rikmo kalau dari baja silakan cukur potong saya kalau bisa, ibaratnya. Nah itu kalau sudah ketemu orang-orang yang lelakonnya seperti itu, ya harus hati-hati membuat konten, ya konten dalam yang bagus. Memang saya setuju, tapi harus bisa memilah. Ya saya sendiri kan sering menangani ODGJ Gus ya. Cuman kalau kita buat konten itu kadang-kadang secara manusiawi, kadang-kadang ya itu bagus cepat. Cuman kadang kan keluarga juga kadang-kadang malu juga, itu harus dipikir juga ya. Harus ada kompensasi dari Saya setuju itu bagus. Saya setuju bagus dan itu memang harus diteruskan. Cuman harus berhati-hati aja. Setiap konten apapun memang harus berhati-hati. Ini sampai kapan Gus ini? Nah, ya. Ya, dulur-dulur semua, terutama keluarga besar pada Padepokan Sunan Girinoto, itu tadi kita bicara banyak dengan Gus Munir. Alhamdulillah banyak masukan untuk kita semua, terutama dalam menyikapi situasi kondisi alam yang ada sekarang, sehingga kita memang betul-betul butuh untuk studi banding dengan siapapun, ngomong-ngomong sharing dengan siapapun tanpa kita memandang siapa orang itu. Bahkan kadang-kadang ya terutama untuk YouTube aja lah, kadang-kadang saya kalah dengan anak-anak kita, dengan anak SMP lah, dengan anak SD ya. Sekarang. Jadi kita juga harus share juga, itu tidak ada salahnya kalau kita menerima segala masukan dari siapapun dan tanpa pandang bulu. Dan mari kita dalam situasi ini kita saling kuat menguatkan, bukan malah saling memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan lawan ya. Kita harus banyak husnudon,
terutama kepada para pemegang kebijakan yaitu presiden, ya, para menteri-menterinya, para pejabatnya, para aparatnya, kita harus dukung penuh dan kita tidak hanya kita demo-demo saja, tetapi 5 perkara yang disampaikan oleh Gus Munir tadi harus kita praktekkan, yaitu satu apa Gus, ikhtiar ya, Ikhtiar, ya harus ikhtiar, ikhtiar, usaha. Kedua yaitu kasab yaitu bekerja, mempraktekkan, melakukan. Seperti pandemi ini apa arahnya dokter atau kesehatan kita jalankan. Nomor 3-nya yaitu doa ya, kita mohon keselamatan. Ini seperti cocok ya, ini seperti sangat cocok sekali, yaitu usaha, praktek ya, kemudian doa. Nomor 4-nya yaitu sabar ya, kita harus sabar karena kita sekarang kebiasaan kita biasa di panggung atau biasa kumpul dengan orang banyak ya, sekarang kita agak sabar dulu, tetap bersunnah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara dengan peristiwa ini, hikmah corona ini, memang inilah caranya Allah untuk menata bumi ini ya, mengembalikan niat-niat kita mungkin yang kurang baik, cara-cara kita, kelakuan-kelakuan kita yang kurang baik ini diluruskan oleh Allah lagi lewat corona ini. Yang nomor 5 yaitu tawakal ya. Tawakal ini memang tinggi, sulit, tapi inilah yang menjamin keterimanya 4 usaha kita ini. Baru tawakal ini insyaallah pastilah kalau pasti imannya itu resep 5 itu dilakukan insyaallah lah. Jadi prinsip yang kita ajarkan kepada anak-anak ya, terutama ada ayat 1000 dinar itu ya, mama ya takillah. Ini kebanyakan hanya untuk wiridan jadi fisik Gus. Pasti akan dicukupi Allah. Jadi ini yang kita sampaikan lakunya Gus, bukan masalah faedahnya supaya rezekinya banyak gitu. Ini sementing kita praktekkan, otomatis Allah akan memberikan jalan keluar ya. Mama ya takillah ya jalan Raja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Apalagi ditambah tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah, ini yang menjamin Allah pasti akan dicukupi semua ya, ini diberikan jalan. Ya sudah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadikan masukan, semangat untuk saudara-saudaraku semua. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.